Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam Pilpres Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump, isu ekonomi terus menjadi isu terpenting bagi para pemilih. Biden berkampanye tentang investasi teknologi baru. Sementara Trump mengatakan akan membatalkan anggaran infrastruktur Biden dan meningkatkan pengeboran minyak. Berikut kita simak liputan Rio Tuasikal dari VOA. Ketika Presiden Joe Biden berkampanye di negara bagian Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan 3,3 miliar dolar atau 48 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data baru, Biden menyebutnya sebagai optimisme sektor swasta. So far, we've created $866 billion in private sector investment nationwide, almost $1 trillion. Historic amounts in such a short time. Lokasi pusat data Microsoft ini adalah tempat yang sama, di mana 6 tahun lalu Donald Trump sebagai presiden mengumumkan investasi senilai 10 miliar dolar oleh produsen elektronik Foxconn. Kompleks itu dimaksudkan menciptakan 13.000 lapangan kerja baru untuk Wisconsin. Tapi kompleks itu tidak jadi dibangun. Biden menyebut hal tersebut sebagai janji ingkar dari Trump. In fact, he came here with your Senator, Ron Johnson, literally holding a golden shovel, promising to build the 8th wonder of the world. Are you kidding me? Look what happened. They dug a hole with those golden shovels, and then they fell into it. Sementara Trump mengatakan Biden salah menangani ekonomi Amerika Serikat dengan menyebut kenaikan inflasi tahunan. The economy is not doing well. You see inflation is through the roof. They're not going to be able to lower interest rates. If they do, it's purely political, but it'll be very bad if they do. Trump menentang anggaran infrastruktur pemerintahan Biden, termasuk untuk energi bersih dan teknologi. And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden mammoth socialist bills like the so-called Inflation Reduction Act. We're going to save all that money. Tapi menurut Biden, belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika. Roads and highways and so much more will be made with American products, built by American workers, creating good-paying American jobs. Sementara yang ditawarkan Trump adalah mencabut batasan pengeboran minyak dan melindungi pekerja Amerika dari tenaga kerja imigran ilegal. What's my plan for jobs, you say? Yes. My plan for jobs is to drill, baby, drill, to bring energy down, to close up the border, to get rid of all the criminals that are being allowed into our country. Jajak pendapat Harvard Caps Harris pada bulan Juni menunjukkan inflasi dan kenaikan harga merupakan isu terpenting bagi para pemilih AS, disusul imigrasi dan lapangan pekerjaan. Survei ini juga mengungkap bahwa 63% warga Amerika merasa ekonomi Amerika berada di jalur yang salah dan hanya 29% yang merasa ekonomi sudah berada di jalur yang benar, sementara 9% merasa tidak yakin. Dari segi afiliasi politiknya, hanya pendukung partai Presiden Biden lah dari Partai Demokrat yang mayoritasnya merasa ekonomi Amerika sudah berada di jalur yang benar. Namun tidak banyak massa baik dari pendukung Partai Republik maupun Independen yang merasa demikian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Minggu ini bisa jadi masa yang menentukan bagi upaya terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kekhawatiran atas usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Namun sejauh ini ia masih didukung oleh banyak rekan separtai meski mereka mengakui kekhawatiran para pemilih Demokrat. Berikut kita simak liputan Valdia Baraputri dari VOA. Presiden AS Joe Biden berpidato di hadapan massa kebaktian gereja di Philadelphia. Ia berbicara tentang pencapaiannya, meski kekhawatiran tentang usia dan kapasitasnya untuk memimpin terus meningkat. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, sang petahana justru semakin menegaskan tekadnya untuk tetap mencalonkan diri. Ia juga memperjelas posisinya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pembawa berita ABC News. I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. Biden masih mendapat dukungan luas dari rekan separtai untuk terpilih kembali. Namun, kekhawatiran di kalangan pemilih semakin meningkat dan diakui oleh Senator Partai Demokrat Chris Murphy yang tampil di acara State of the Union CNN. Not questions about his
character or his decency or who he cares about or who he fights for, but questions as to whether this is still the old Joe Biden. Keputusan apakah Biden akan mundur dari pencalonan presiden atau tidak adalah keputusan Biden, kata anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff di NBC, seraya menekankan bahwa keputusan tersebut akan berdampak lebih luas. Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy, can he beat Donald Trump? He's the best to beat Donald Trump. But also the profound impact this decision, maybe the most important of his presidency, will have on the House, on the Senate, on the future of the country. Pada hari Sabtu, Donald Trump melalui platform medsosnya Truth Social menulis Joe Biden yang licik harus mengabaikan banyak kritiknya dan terus maju dengan sigap dan kekuatan dengan kampanyenya yang kuat dan berjangkauan luas. Meski berita utama terfokus pada Biden, wakil presiden yang dipilih Trump dapat mencuri perhatian jika diumumkan minggu ini. He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we have to bring that back to the White House. Perhatian Presiden Joe Biden akan tertuju pada KTT NATO yang akan diselenggarakan di sini, di Washington DC mulai hari Selasa. Sementara Trump dijadwalkan untuk kembali berkampanye di Doral, Florida dan juga Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.